Yesus juga berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu tiba-tiba, lalu tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Tuhan tiga dalam satu. Datang Al-Quran untuk meluruskan kembali. Kata Al-Quran tiga dalam satu itu salah. Itu konsep dari mana? Nggak ada ajaran para nabi seperti itu. Kalian malah bikin masalah dengan tuh, tanggapi dulu kamu. Ya, syukran jazakallah ya Pak Ancu. Terima kasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Baik, waktunya Sub. Ya teman-teman jangan lupa ya teman-teman di follow ya. Teman-teman jangan lupa di follow supaya di live selanjutnya teman-teman bisa tidak ketinggalan atau dapat notifikasi dari saya ya. Belum Sob? Belum muncul Sob? Belum, lagi aku pencet. Belum muncul. Iya bentar. Itu muncul gak? Belum muncul. Kalau saya bicara dibisukan ya Sub ya, sana Sub ya. Ya coba, jelas lah, berisik sini. Baik, terima kasih ya. Saya tanggapi satu persatu ya. Jadi dari jalannya diskusi tadi, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwa narasi-narasi Al-Qur'an meluruskan ajaran-ajaran terdahulu ini menjadi akar perdebatan. Jadi memang debat antara Islam dan Kristen ini nggak akan bisa berakhir kalau Quran itu masih ada. Jadi penyebab debat Islam dan Kristen itu saya katakan adalah kitab Al-Quran itu sendiri yang mengklaim bahwa dirinya ingin meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Nah lalu saya tertarik dengan yang dikatakan Yusuf tadi ini. Loh, meluruskan ajaran terdahulu itu nggak ada di situ disebutkan Kristen. Betul Sob, nggak disebutkan di situ Kristen, nggak disebutkan di situ Yesus. Tapi pada prakteknya, akhirnya kata-kata Nasrani itu ditujukan kepada Kristen. Kata Isa itu ditujukan kepada Yesus. Praktik di lapangannya seperti itu. Gitu loh Sob. Saya nggak mau membahas isinya loh. Tapi akhirnya mau nggak mau, akhirnya kita bahas isinya kan. Mau nggak mau kita bahas isinya. Karena intinya sudah jelas bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah kitab sucinya orang Islam yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang mengata-ngatai bahwa itu tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ditanya siapa yang disalibkan? Bingung. Ya kan? Bingung sendiri. Gitu loh. Ini ibarat kata ada orang misalnya taruh orang Uruguay datang ke Indonesia bilang, Presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Lah terus siapa dong? Ya pokoknya bukan, nggak penting. Pokoknya bukan Soekarno. Ya, jadi makanya saya bilang ini ibarat kata orang mau mengkoreksi tapi nggak jelas. Gitu loh. Kalau orang mau mengkoreksi harusnya jelas, Sob. Seperti itu. Mau nggak mau kita akhirnya membahas materi. Padahal tadi tema kita ini, betulkah Quran itu sebagai sumber konflik antara Islam dan Kristen? Seandainya Quran itu nggak ada, nggak akan berdebat kita Sob. Coba ada nggak Quran ngomongin agama yang lain? Ada nggak Quran ngomongin Shinto? Ada nggak Quran ngomongin Hindu? Nggak ada Sob. Makanya nggak berdebat. Gitu loh Sob. Nah terus kamu katakan tadi masalah Abraham. Ismail dan Ishak.